Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ceria, masih semangat kan? Tentunya masih semangat. Belajar asik, penuh ceria. Kali ini kita akan belajar apa ya? Yuk kita simak bersama. Membandingkan bilangan bulat negatif. Sobat Ceria, tahukah kalian bagaimana cara untuk membandingkan bilangan bulat negatif? Untuk membandingkan bilangan bulat negatif, kalian bisa menggunakan garis bilangan. Masih ingatkah apa yang membedakan antara garis yang berwarna biru dan garis yang berwarna merah? Ya, tepat sekali. Garis yang berwarna biru adalah bilangan bulat positif. Sedangkan garis bilangan yang berwarna merah adalah bilangan bulat negatif. Pada konsep garis bilangan, jika letak bilangan semakin ke kanan, maka nilainya akan semakin besar. Dan semakin ke kiri letak garis bilangan, maka nilainya akan semakin kecil. Bagaimana cara membandingkan dua bilangan bulat negatif? Adapun tanda yang digunakan untuk membandingkan dua bilangan bulat negatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, ini adalah tanda lebih dari. Apakah ini? Ya, ini sebagai tanda kurang dari. Dan yang ini adalah tanda sama dengan. Kita lihat contohnya. Pada sebuah soal, Adel dan Adit berdiri di depan sebuah panggung. Supaya tidak terlalu dekat, Adit mundur sejauh 7 langkah, sedangkan Adel mundur sejauh 3 langkah. Siapakah yang berdiri paling jauh? Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita bisa menggunakan garis bilangan. Umpamakan, 0 adalah titik awal di mana panggung berdiri. Kemudian, kita letakkan Adit mundur sejauh 7 langkah. Di manakah letaknya? Ya, Adit berada di negatif 7. Adit tidak berada pada posisi 7 karena Adit mundur. Maka Adit berada pada posisi negatif 7. Lain halnya jika Adit maju 7 langkah, maka posisinya ada di positif 7. Lalu di manakah posisi Adel? Ya, posisi Adel berada di negatif 3. Dari gambar garis bilangan tersebut, kita sudah bisa melihat siapakah yang posisinya paling jauh dari panggung. Ya, posisi yang paling jauh adalah negatif 7. Maka dapat digambarkan negatif 7 kurang dari negatif 3. Atau negatif 3 lebih dari negatif 7. Jadi, yang berada pada posisi paling jauh adalah Adit. Nah, lalu bagaimanakah cara mengurutkan bilangan bulat negatif? Berikut kita simak contoh pada soal. Pada bulan Juli, Puncak Jayawijaya mengalami hujan salju yang lebat. Suhu udara di sana hingga di bawah titik beku. Berikut adalah suhu udara di Puncak Jaya pada 5 hari terakhir. Pada tanggal 7 Juli, suhu di sana negatif 9 derajat Celcius.
Pada tanggal 8 Juli, suhu terpantau negatif 6 derajat Celcius. Pada tanggal 9 Juli, negatif 5 derajat Celcius, 10 Juli negatif 11 derajat Celcius, dan pada tanggal 11 Juli terlihat negatif 3 derajat Celcius. Bagaimana urutan suhu udara dari yang paling dingin? Pada tanggal berapakah Puncak Jayawijaya mengalami suhu terdingin? Ya, kita bisa menyelesaikannya dengan bantuan garis bilangan. Kita letakkan dulu yang pertama pada tanggal 7 Juli, berada pada posisi negatif 9 derajat Celcius. Kemudian pada tanggal 8 Juli, negatif 6, 9 Juli negatif 5, tanggal 10 Juli negatif 11 derajat Celcius, dan pada tanggal 11 Juli negatif 3 derajat Celcius. Kita kembali ke pertanyaan, bagaimana urutannya? Ya, paling dingin, berarti otomatis kalau dari paling dingin kita urutkan mulai dari yang terjauh dari gunung, puncak gunung saljunya ini. Nah, ini bisa digambarkan dari situ, dari garis bilangannya. Kalau kita urutkan, negatif 11, negatif 9, negatif 6, negatif 5, dan negatif 3. Lalu, pada tanggal berapa saja? Ya, pada tanggal 10 Juli, 7 Juli, 8 Juli, 9 Juli, dan 11 Juli. Ternyata suhu yang paling dingin terjadi pada tanggal 10 Juli. Mengapa demikian? Ya, pada garis bilangan kalau kita lihat 10 Juli letaknya paling jauh dari titik 0. Maka dapat disimpulkan suhu yang paling dingin adalah pada tanggal 10 Juli, yaitu negatif 11 derajat Celcius. Mudah bukan? Ternyata belajar matematika itu menyenangkan ya. Tidak sesulit yang kita bayangkan. Oh ya sahabat Jaria, kalian tahu nggak sih suhu lemari es yang ideal itu? Ternyata suhu ideal yang sebaiknya diatur dalam lemari es adalah 2-4 derajat Celcius pada bagian pendingin. Sedangkan negatif 15 derajat Celcius untuk bagian freezer. Kalau Sobat Jaria, gimana? Jika kalian punya informasi menarik tentang penerapan bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari, jangan lupa dibagi di kolom komen ya. Oh ya, sampai di sini dulu ya kegiatan kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.